Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanur Fauji dengan NIM 123403098. Di sini saya melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh dosen Dr. Umi Halwati SOSI MAG. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah, yang dimana untuk mencapai profesionalisme dalam berdakwah, seorang dai harus memiliki beberapa kompetensi utama, baik yang bersifat personal maupun profesional. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang dai, yang pertama yaitu kompetensi keilmuan, yang dimana pemahaman agama yang mendalam. Seorang dai juga harus menguasai ilmu-ilmu dasar agama Islam seperti akidah, fikih, tafsir, hadis, dan sirah. Pemahaman yang mendalam memungkinkan dai menyampaikan pesan agama secara benar dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Lanjut, pengetahuan kontekstual. Selain ilmu agama, dai juga perlu memahami konteks sosial, budaya, dan isu-isu kontemporer agar berdakwahnya relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, yaitu seorang dai juga harus memiliki kompetensi retorika dan komunikasi, yang dimana kemampuan berbicara yang baik, kemampuan mendengar dan berempati, penguasaan teknologi dan informasi. Yang ketiga, kompetensi akhlak dan kepribadian, yang dimana keteladanan, keikhlasan dan kesabaran, kepemimpinan dan kepedulian. Baik, pertanyaan kedua yaitu mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Dijelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Adapun beberapa poin mengenai pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Yang pertama yaitu pemahaman agama yang sempit, di mana ekstremisme sering berakar dari pemahaman agama yang dangkal, literal, dan parsial. Mereka hanya berfokus pada teks tertentu tanpa memperhatikan konteks historis atau tujuan syariat, maqasid syariah, dan prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Yang kedua adalah ideologi takfiri atau pengkafiran. Ekstremisme sering mengarah pada radikalisme melalui doktrin takfiri, yaitu mengkafirkan individu atau kelompok lain yang berbeda pemahaman. Hal ini memunculkan sikap eksklusif dan kebencian terhadap pihak yang dianggap berbeda. Adapun yang ketiga, kurangnya pendidikan dan keagamaan yang komprehensif. Minimnya pendidikan agama yang menyeluruh dan inklusif membuat sebagian individu mudah terjebak dalam doktrin radikal. Mereka cenderung mengadopsi pandangan ekstrim karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam memahami Islam. Adapun polarisasi dan provokasi. Polarisasi dalam masyarakat baik karena konflik sekitaran maupun politisasi agama memperparah situasi. Ekstremisme sering tumbuh subur dalam lingkungan yang penuh ketegangan sosial dan sektarian. Adapun pemahaman tentang Islam moderat adalah pendekatan Islam yang menekankan keseimbangan atau tawazun, toleransi atau tasamu, dan inklusivitas dalam kehidupan beragama. Pemahaman ini berakar pada prinsip ajaran Islam yang mengedepankan rahmat dan kebaikan universal bagi seluruh umat manusia. Berikut adalah karakteristik dan prinsip umat Islam moderat. Yang pertama yaitu adalah prinsip wasatiyah, yaitu keseimbangan, yang dimana Islam moderat menolak ekstremisme atau gulu dan liberalisme yang berlebihan. Ia menekankan jalan tengah yang harmonis antara teks agama dan realitas kehidupan. Adapun kesimpulannya yaitu ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme karena faktor pemahaman agama yang sempit, ketidakadilan sosial, dan pengaruh ideologi radikal. Sebagai solusi, Islam moderat hadir dengan pendekatan yang seimbang, toleran, dan inklusif yang sesuai dengan prinsip-prinsip utama Islam. Islam moderat tidak hanya menolak kekerasan, tetapi juga mengedepankan dialog dan harmoni sebagai cara untuk membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan.
Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif dan jasa dakwah. Sering mendengarkan mengenai biaya atau yang dikeluarkan untuk mengundang seorang pendakwah. Apakah itu di Islam diperbolehkan atau tidak? Di sini saya akan menjelaskannya. Isu tarif atau bayaran atau atas jasa dakwah sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pandangan yang tepat terhadap hal ini harus mempertimbangkan perspektif syariat, etika, dan kebutuhan praktis dalam dakwah. Adapun penjelasannya, yang pertama, dakwah sebagai tugas mulia dan ibadah. Keikhlasan niat dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya dalam Islam. Dakwah adalah amal ibadah yang harus didasarkan pada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk keuntungan materi. Jadi kita sebagai umat Islam sebetulnya kita juga semuanya seorang dai. Tapi ada yang disebut dai profesional, yaitu seorang ustaz yang sering memberikan nasihat atau ceramah-ceramah di kalangan-kalangan atau di tempat-tempat yang besar. Ada yang kedua, yaitu pandangan tentang imbalan dan dakwah. Halal jika sesuai dengan syariat. Menerima imbalan atas jasa dakwah diperbolehkan tetap dalam Islam, tetapi dengan niat yang benar atau transparansi. Bayaran ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan. Dalam konteks ini, dai yang menerima imbalan tetap bisa menjaga keikhlasannya asalkan niatnya selama ia tidak menjadikan uang sebagai tujuan utama. Jadi diibaratkan seperti bonusnya lah, bonus atau upahnya untuk seorang dai. Adapun dalilnya tentang upah dalam kebaikan, dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam pernah meminta imbalan atas jasanya di bidang pemerintahan yang terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 55. Ini menunjukkan bahwa menerima imbalan atas jasa termasuk dakwah. Bukanlah hal yang dilarang jika sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, adapun realitas kehidupan dai yang dimana seorang dai juga membutuhkan biaya untuk kebutuhannya hidup seperti biaya keluarga, pendidikan, dan kesehatannya. Jika mereka sepenuhnya bergantung pada dakwah sebagai profesi, menerima imbalan dapat menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan tugas mereka. Adapun profesionalisme dalam dakwah dalam era modern seringkali melibatkan berbagai aktivitas yang membutuhkan biaya seperti transportasi, akomodasi, hingga produksi konten media. Memberikan honorarium kepada dai adalah bentuk apresiasi atas profesionalisme dalam komitmen mereka. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu bagaimana etika humor dalam dakwah. Humor dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan dakwah jika digunakan dengan tepat. Humor yang baik mampu menciptakan suasana nyaman, menarik perhatian audiens, dan memudahkan penyampaian pesan agama. Namun, humor dalam dakwah harus tetap memperhatikan etika agar tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan menjaga kehormatan dakwah. Adapun berikut etika humor dalam dakwah. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, tidak menghina dan menyakiti perasaan orang lain. Tidak berlebihan, relevan dengan pesan dakwah. Memperhatikan audiens, yang dimana kesadaran terhadap jenis audiens. Humor harus disesuaikan dengan tingkat usia, latar belakang budaya, dan tingkat pendidikan audiens. Humor yang cocok untuk kalangan muda mungkin tidak sesuai audiens yang lebih tua atau formal. Adapun bersifat universal, humor yang disampaikan sebaiknya bersifat universal dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan Rasul kadang menggunakan humor untuk mencairkan suasana, tetapi humornya selalu benar, bermakna, dan tidak menyakiti orang lain.
Sebagai contoh, dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bercanda dengan seorang nenek yang bertanya apakah ia akan masuk surga. Rasulullah menjawab, tidak ada nenek-nenek di surga. Ketika nenek itu sedih, Rasulullah menjelaskan, engkau akan kembali muda di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun kesimpulannya yaitu humor dalam dakwah adalah alat yang efektif jika digunakan dengan etika yang baik. Seorang dai harus memastikan bahwa humor yang disampaikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak menyakiti perasaan orang lain, relevan dengan pesan dakwah, dan memberikan dampak positif dengan menerapkan etika ini. Humor dapat menjadi sarana untuk menarik perhatian dan memperkuat pesan dakwah tanpa kehilangan kehormatan dakwah itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelima, poin A, yang dimana deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Di sini saya akan mendeskripsikan seorang dai yang bernama Ustadz Abdul Somad atau dipanggil Uwas. Sosok dan gaya berdakwah beliau santai dan interaktif. Uwas dikenal memiliki gaya penyampaian yang santai namun penuh dengan isi. Ia sering memulai ceramahnya dengan humor yang mencairkan suasana sehingga audiens merasa lebih dekat dan nyaman. Gaya ini membuat materi dakwahnya mudah diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga masyarakat umum. Dan memiliki gaya yang berbasis referensi ilmiah. Salah satu kekuatan dakwah Uwas adalah kemampuan mengutip dalil Al-Quran, hadis, dan literatur klasik Islam secara langsung. Hal ini menunjukkan kedalaman ilmunya dan meningkatkan kredibilitas dakwahnya. Ia juga sering menyebut sumber referensi kitab yang ia gunakan sehingga mendorong audiens untuk mempelajari lebih dalam. Adapun gaya bahasa yang mudah dipahami, meskipun memiliki latar belakang pendidikan tinggi, Uwas menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Hal ini membuat pesan-pesan dakwahnya dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan Uwas juga menggunakan humor sebagai sarana. Humor menjadi ciri khas Uwas dalam berdakwah. Ia menggunakan candaan untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan yang kompleks dengan cara yang ringan namun tetap bermakna. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin B, yang dimana apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah. Yang pertama yaitu dengan menyampaikan dakwah dengan ilmu yang benar, dan harus juga untuk menyampaikan dakwah dengan yang benar perlu memperdalam ilmu agama. Tentunya pastikan materi dakwah didasarkan pada sumber yang sahih seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama yang diakui. Ia penting untuk menghindari penyebaran informasi yang keliru dan menghindari taklid buta, selalu mencari kejelasan dan validitas dan informasi agama sebelum menyampaikan kepada orang lain. 2. Mengutamakan keikhlasan, yang dimana niat yang lurus. Setiap aktivitas dakwah harus dilandasi niat ikhlas untuk menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya popularitas dan keuntungan pribadi. Menghindari kepentingan pribadi, jangan memanfaatkan dakwah untuk tujuan politis atau materialistis atau ego pribadi yang bisa merusak citra dakwah. Yang ketiga, menjunjung tinggi akhlak mulia, tentunya menjadi seorang teladan, menjadi orang-orang yang teladan. Seorang dai harus menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari seperti menunjukkan sifat sabar, jujur, dan ramah. Menghormati audiens tentunya sangat perlu ya. Hindari merendahkan atau menyalahkan orang lain secara berlebihan. Dakwah harus disampaikan dengan kasih sayang dan empati, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang bijaksana. Hikmah dalam berdakwah adalah menyampaikan pesan dengan cara bijaksana tanpa memaksa atau mencela, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Menghindari kontribusi, jangan menjadikan dakwah sebagai ajang debat yang tidak produktif, melainkan sebagai sarana dialog yang membangun. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi untuk dakwah positif, yaitu menyebarkan konten edukatif,
menghindari ujaran kebencian. Dan keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu dengan belajar public speaking, menguasai teknik berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan dan efektif untuk menarik perhatian audiens. Dan selain itu juga memahami audiens, pahami latar belakang budaya dan kebutuhan audiens untuk melaksanakan atau memastikan dakwah yang disampaikan dengan relevan dan kontekstual. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.